Terima kasih masih bersama kami dalam Merah Putih. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Soleh, ini kalau sudah sampai di titik ini, what next Pak? Apakah perlu ada kebijakan yang konkret yang dihasilkan oleh parlemen kita untuk kemudian mengawal konsistensi dukungan siapapun presidennya terhadap perjuangan perdamaian di Palestina, Pak Soleh? Dukungan konkret dari parlemen pertama adalah lembaga harus mendukung 100% atas langkah dan upaya Pak Presiden dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Karena yang perang ini kan bukan hanya Palestina, Israel. Ada Ukraina juga sama Rusia, Korea Selatan juga dengan Korut. Hari ini juga memanas Afghanistan dengan Pakistan, kan seperti itu ya. Nah, terutama yang sudah sangat mengkhawatirkan terjadinya genosida yaitu di Palestina Israel. Nah, oleh sebab itu Presiden harus didukung oleh semua pihak, terutama dari sisi tatanan politik dan juga anggaran. Semua statement yang disampaikan oleh Pak Presiden, salah satu contoh misalkan dulu rame ingin bagaimana merehabilitasi orang-orang yang jatuh korban atau yang sakit. Sempat rame kan 2 bulan yang lalu. Hari ini di media juga sudah kembali mencuat lagi. Ada 15.000 warga Gaza yang sangat kritis yang memerlukan pertolongan. Nah, dukungan konkret dari DPR, fraksi PKB akan mendukung 100% dari sisi politik anggarannya. Pertama, untuk rehabilitasi warga Gaza. Yang kedua, pengiriman pasukan perdamaian. Nah, ini kan perlu anggaran. Yang ketiga, memastikan kebutuhan sandang pangan, papan sembako lah ya di Gaza. 3 hal yang paling pokok, pasukan perdamaian untuk memastikan hari ini semua Malaysia hari ini dengan komentarnya saya tidak hadir di KTT karena tidak ingin hanya yang diakuinya adalah hanya Israel saja. Maunya kan 2. Pak Presiden lebih awal mengatakan two state kan, 2 negara harus berdamai, harus berdampingan mengakhiri perang. Nah, maka jika tidak mengirimkan pasukan perdamaian, rasa-rasanya akan terjadi lagi genosida bertubi-tubi. Itu harus dikawal dengan anggaran Pak Soleh, tapi dari mana duitnya? Anggota DPR, Pak Soleh dan teman-teman mau nggak dipotong tuh tunjangan-tunjangannya? Saya rasa kemauan dulu dong. Kalau mau kemauan sudah dulu. Ada tapi duitnya nggak ada gimana? Saya rasa ada lah, insya Allah. Ada ya? Ini kan demi kemanusiaan. Saya rasa kalau dibilang nggak ada, rasa-rasanya Pak Purbaya juga udah berupaya menyisir anggaran-anggaran yang tidak perlu. Tapi kan nggak semua orang kayak Pak Soleh. Teman-teman Bapak yang lain di fraksi-fraksi lain apa setuju? Belum tentu Pak. Dikurangi biaya sewa rumah aja udah rame Pak. Nah, Bapak juga harus dukung dong. Jangan malah pesimis. Kalau Bapak maksudnya di sini yang dukung sewa rumahnya atau anggaran buat Palestina? Sewa rumah sudah gak ada Pak. Ya jangan ke sana lah Pak kalau mau serius diskusi ini Pak. Jangan malah memblunder ke sana ke sini. Kalau mau soal Palestina ya hayo. Iya betul. Kalau cuma butuh komitmen tadi kan anggaran. Bu Maimun kenapa tadi? Pak Soleh, sebenarnya ada satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Senayan Pak Soleh. Seperti yang dilakukan oleh Irlandia, mereka mengeluarkan undang-undang Occupied Territory Bill yang isinya adalah mengkriminalisasi orang-orang yang berhubungan secara ekonomi dengan Israel. Jika ada itu undang-undang ya? Itu undang-undang, Occupied Territory Bill. Dia ada 4 step. Sekarang step yang terakhir akan tetapi beberapa seperti wilayah provinsi begitu, itu sudah mengimplementasikan undang-undang tersebut walaupun secara nasional masih 1 step lagi. Itu masukan Anda buat Pak Soleh. Iya, jadi masukan kepada bapak-bapak di Senayan karena sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 sudah clear dan jelas bahwasanya kita penjajahan di
di atas dunia harus dihapuskan. Dan kalau kita bicara secara akar dari berdirinya negara Israel, ini adalah dengan mencaplok 55% tanah Palestina yang asli. Jadi kalau kita lihat awal Ottoman Empire dulu hanya 2% penduduknya yang Yahudi. Tapi kemudian dengan janji Balfour oleh Inggris, maka didatangkanlah orang-orang Yahudi dari Eropa sehingga jumlahnya menjadi 30%. Dengan dengan kepemilikan tanah itu kurang dari 6%. Tapi kemudian diminta supaya orang-orang Palestina mau membagi dua negaranya. 55% tanahnya diberikan kepada Israel, sisanya diberikan kepada Palestina. Ya, yang kita Bu Maimun mau sampaikan ke Pak Soleh, bahwa bisa konkret seperti konkretnya adalah ya. Konkret adalah tolong dikeluarkan undang-undang yang bisa membantu masyarakat baik sipil walaupun dan juga bisnis dan juga kemudian pemerintahan terikat tentunya untuk menjaga hubungan dengan Israel benar-benar hubungan kepada penjajah dan tidak ada normalisasi dengan mereka. Oke, kemauan sudah ada kata Pak Soleh, tinggal konkretnya begitu ya. Konkretnya begitu Pak Soleh. Ada komentar masukan dari Bu Maimun? Saya rasa kalau masalah hal itu saya sudah lakukan, Pak. Salah satu contoh misalkan soal atlet, kepesertaan atlet Israel. Ya. Saya kan katakan haram buat Israel. Ya kan? Kalau misalkan hari ini apa yang katakan Bu Maimun, seluruh hubungan, seluruh kebutuhan stop dengan Israel. Saya sepakat. Nggak pakai handphone nanti kita, Pak. Nggak, ini kan tanya Bu Maimun dong, jangan ke saya. Kan saya belum selesai. Memperjuangkan kita di parlemen. Begitu, ya, belum selesai kan saya bicaranya. Saya akan berbicara soal bagaimana budaya di kita, mentalitas di kita. Ketika bulan Agustus kemarin terjadi demo besar-besaran akibat provokasi live di TikTok, ketika Komdigi memberhentikan sementara live di TikTok, rakyat Indonesia sudah marah besar. Bayangkan saja kalau misalkan seluruh daripada hal-hal yang berhubungan baik itu ekonomi, teknologi, pendidikan, kesehatan kita cut dengan Israel. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap? Bagi oleh Soleh, lahir batin siap, nyawa pun siap untuk berkorban demi perdamaian dunia. Nah, tidak semudah itu tentunya. Maka ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Jangka pendeknya bagi kami, khususnya dari saya, fraksi PKB, akan mendukung totally dari sisi anggaran dalam rangka aksi nyata menuju Palestina merdeka 100%. Ya. Salah satu konkretnya apa? Mengirimkan penjaga perdamaian ke Palestina, ke Gaza. Kan perlu anggaran. Dari mana anggarannya? Saya rasa kalau khusus untuk Palestina, saya rasa 587 anggota dari berbagai partai akan menyetujui. Dan saya berhusnudon. Jangan sekali-kali pesimisme gitu. Oke,